Selamat pagi adik-adik, bertemu lagi dengan Kalikia di sekolah minggu online. Kalikia selalu mendoakan adik-adik tetap dalam keadaan baik dan sehat. Adik-adik, di pagi hari ini kita patut bersyukur kepada Tuhan, karena kita boleh dibangunkan dengan tubuh yang segar. Kita masih diberikan nafas hidup, diberikan udara yang segar di pagi hari ini. Kita mau memuji Tuhan, kita mau nyanyikan sama-sama lagu Tuhan Yesus Baik. Kita nyanyikan sama-sama ya adik-adik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Adik-adik, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena Tuhan begitu baik bagi kami. Tuhan telah menjaga dan melindungi kami dari malam hingga pagi hari kami boleh dibangunkan dengan kesegaran baru. Terima kasih Tuhan untuk udara dan nafas hidup yang masih Tuhan beri kepada kami. Dan di saat ini Tuhan, kami mau beribadah kepadamu. Kiranya Tuhan mau pimpin kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan hati yang penuh syukur, dan juga mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan. Pimpinlah kami di pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, beberapa minggu ini kita selalu mendengar cerita tentang bangsa Israel yang dibebaskan dari perbudakan bangsa Mesir. Kita mendengar tentang kuasa Tuhan, bagaimana Tuhan menyertai dan telah melakukan banyak perbuatan ajaib. Adik-adik masih ingat perbuatan ajaib apa saja yang bangsa Israel melihat? Ya, ketika Tuhan membebaskan bangsa Israel dari tanah Mesir dengan 10 tulah yang tidak menimpa mereka. Terus apa lagi adik-adik? Ketika bangsa Israel terjepit, dikejar-kejar bangsa Mesir. Dan di depan mereka ada laut Teberau. Tuhan membelah laut Teberau di depan mereka sehingga mereka dapat melewatinya. Apalagi adik-adik? Tuhan memberikan minum, air minum. Tuhan memberikan mana, roti di pagi hari, dan juga di sore hari daging. Apalagi? Masih banyak sekali perbuatan Tuhan yang ajaib
Tuhan begitu mengasihi bangsa Israel. Walaupun kadang-kadang bangsa Israel tidak setia kepada Tuhan. Adik-adik, begitu juga dengan kita. Tuhan juga selalu menyertai kita di sepanjang hidup kita. Bila kita khawatir, kita susah, kita sedih, kita dapat datang kepada Tuhan Yesus dan berdoa. Dan kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus selalu menyertai kita, karena itulah janji Tuhan. Yuk kita nyanyikan sama-sama yuk lagu Ingat Akan Nama Yesus. Kita nyanyikan sama-sama ya adik-adik. Ingat akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih. Nama itu menghiburmu, mana saja kau pergi. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka sorga yang bakar. Bawa nama Tuhan Yesus, itulah perisaimu. Bila datang pencobaan, itu yang menolongmu. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka sorga yang bakar. Adik-adik, saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan, kelanjutan dari cerita minggu lalu. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau nyanyikan lagu Aku Siap Mendengar Cerita. Kita nyanyikan sama-sama ya adik-adik. Aku siap mendengar cerita, aku siap mendengar cerita. Duduk tegap, tangan dilipat, mata ke depan, siap mendengar. Silakan Kak Laura. Selamat pagi adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Laura di Sekolah Minggu Online Kelas Besar. Sebelum Kak Laura bercerita, ayo kita berdoa dulu. Tuhan, terima kasih pagi hari ini kami bisa kembali bangun dengan segar dan bugar. Kami siap untuk beribadah. Kami saat ini mau mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami untuk bisa mengerti dan merenungkannya, bahkan bisa melakukannya. Ajar kami Tuhan dan pimpinlah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, adakah adik-adik yang pernah mendengar nama-nama jalan yang Kak Laura sebutkan ini? Pertama, Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Jenderal Gatot Subroto, atau Jalan MH Tamrin? Nah, ketiga nama jalan itu terbuat dari nama orang. Tapi siapa ya nama-nama orang itu sehingga menjadi nama jalan? Ya, mereka adalah pahlawan nasional Indonesia. Karena besarnya jasa mereka terhadap negara ini, maka nama mereka pun dijadikan nama jalan untuk mengingat segala jasa-jasa mereka. Nah adik-adik, cerita hari ini berhubungan dengan mengingat jasa dan kebaikan. Tapi jasa dan kebaikan siapa ya? Dan apakah untuk mengingatnya dijadikan nama jalan juga?
Untuk itu kita baca yuk firman Tuhan dari Yosua 3 ayat 1 sampai Yosua 4 ayat 9. Nah, kalau orang akan baca perbagian, kita mulai dari Yosua 3 ayat 1 sampai 6. Menyeberangi Sungai Yordan. Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim dan sampailah mereka ke Sungai Yordan. Maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan dan memberi perintah kepada bangsa itu, katanya, "Segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam, yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak, kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya. Maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu." Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, "Kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu." Dan kepada para imam itu Yosua berkata demikian, "Angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah di depan bangsa itu." Maka mereka mengangkat tabut perjanjian dan berjalan di depan bangsa itu. Nah, adik-adik, di sini bangsa Israel sudah mau sampai loh di tanah Kanaan. Tetapi mereka harus menyeberangi Sungai Yordan. Di bacaan kita bisa melihat bahwa tabut perjanjian Tuhan adalah lambang kehadiran Tuhan yang menyertai bangsa Israel selama perjalanan mereka. Dan di sini adik-adik, mereka diberikan pesan untuk berjalan dengan tabut perjanjian Tuhan itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta atau sekitar 1000 meter. Ya, jadi cukup jauh ya adik-adik. Dan juga bangsa Israel pun diingatkan untuk mereka menguduskan dirinya sebelum mereka menyeberang. Nah, sekarang kita akan baca bagaimana cara mereka menyeberang. Kita langsung ke ayat 14 sampai ayat 17. Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberangi Sungai Yordan, para imam pengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Segera sesudah pengangkat tabut itu sampai ke Sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu, Sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan. Jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan. Sedang air yang turun ke Laut Araba itu, yakni Laut Asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering, di tengah-tengah Sungai Yordan, sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering, sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi Sungai Yordan. Keajaiban terjadi adik-adik, mereka melihat kuasa Tuhan. Sungai Yordan itu langsung terputus alirannya, sehingga ada tanah yang kering untuk bangsa Israel bisa menyeberang. Hal itu terjadi ketika para imam baru saja mencelupkan kakinya di air Sungai Yordan. Wah, luar biasa sekali ya penyertaan Tuhan bagi bangsa Israel. Nah, sekarang kita baca apa yang terjadi setelah mereka selesai menyeberang Sungai Yordan. Kita langsung ke Yosua 4 ayat 4 sampai 9. Lalu Yosua memanggil ke-12 orang yang ditetapkannya dari orang Israel itu, seorang dari tiap-tiap suku. Dan Yosua berkata kepada mereka, "Menyeberanglah di depan tabut Tuhan Allahmu ke tengah-tengah Sungai Yordan, dan angkatlah masing-masing sebuah batu ke atas bahumu menurut bilangan suku orang Israel, supaya ini menjadi tanda di tengah-tengah kamu. Jika anak-anakmu bertanya kemudian hari, apakah artinya batu-batu ini bagi kamu? Maka haruslah kamu katakan kepada mereka bahwa air Sungai Yordan terputus di depan tabut perjanjian Tuhan. Ketika tabut itu menyeberangi Sungai Yordan, air Sungai Yordan itu terputus. Sebab itu batu-batu ini akan menjadi tanda peringatan bagi orang Israel untuk selama-lamanya."
Maka orang Israel itu melakukan seperti yang diperintahkan Yosua. Mereka mengangkat 12 batu dari tengah-tengah sungai Yordan seperti yang difirmankan Tuhan kepada Yosua menurut jumlah suku Israel. Semuanya itu dibawa merekalah ke seberang, ke tempat bermalam dan diletakkan di situ. Pula Yosua menegakkan 12 batu di tengah-tengah sungai Yordan itu, di tempat bekas berjejak kaki para imam pengangkat tabut perjanjian itu. Batu-batu itu masih ada di sana sampai sekarang. Nah, adik-adik, 12 batu menjadi tanda untuk mereka mengingat kuasa Tuhan yang mereka lihat sendiri di depan mata mereka ketika mereka menyeberangi sungai Yordan. 12 batu ini adik-adik mereka taruh di tempat mereka berkemah di Gilgal, dan juga Yosua menegakkan 12 batu di tengah-tengah sungai Yordan bekas pijakan kaki para imam. Nah adik-adik, ke-12 batu ini tidak hanya sebagai pengingat bagi mereka yang menyaksikan secara langsung, tapi juga menjadi tanda untuk suatu hari mereka menceritakan kuasa kebaikan Tuhan kepada anak cucu mereka. Adik-adik, kita semua pasti juga pernah mengalami kebaikan Tuhan yang sangat banyak. Contohnya sembuh dari sakit, atau mungkin kalau adik-adik pernah mengalami pengalaman hampir kecelakaan tetapi selamat. Dan juga mungkin adik-adik pernah mengalami pengalaman keluarga saya sedang sulit, tiba-tiba dapat kecukupan. Dan masih banyak hal lainnya yang pasti adik-adik pernah alami bersama dengan Tuhan. Nah tapi adik-adik mungkin kita seringkali malah lupa. Ketika suatu hari kita mengalami kesulitan yang lain, kita lupa. Ini Tuhan bisa tolong saya enggak ya? Tapi kita tahu padahal, loh dulu aja Tuhan pernah tolong saya. Pasti Tuhan juga akan tolong saya saat ini. Nah adik-adik, mari ketika kita saat ini sedang mengalami situasi yang tidak mudah. Mungkin adik-adik mengalami kesulitan dan juga kebosanan di rumah karena harus berada di rumah terus, nggak bisa berlibur, nggak bisa beraktivitas, nggak bisa belajar ke sekolah minggu dan beribadah seperti biasanya. Mungkin juga adik-adik mengalami kesulitan ketika belajar online, karena nggak bisa langsung bertanya pada guru, nggak bisa diskusi sama teman untuk mengerti, dan banyak kesulitan yang mungkin adik-adik alami bersama dengan keluarga adik-adik. Nah, di saat-saat seperti ini adik-adik, adalah kesempatan bagi kita untuk kembali mengingat kebaikan Tuhan dan kuasanya yang pernah terjadi dalam hidup kita. Kita percaya bahwa Tuhan yang pernah menolong kita di masa lalu juga pasti akan menolong kita saat ini, dan Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Untuk itu hari ini Kalora mau mengajak adik-adik untuk mengikuti challenge. Nama challenge-nya adalah God's Goodness List. Adik-adik cukup perlu buku dan juga alat tulis. Adik-adik bisa menuliskan di buku ini minimal atau paling sedikit 5 kebaikan atau 5 kuasa Tuhan yang pernah adik-adik alami di masa yang lalu. Adik-adik bisa ambil waktu setelah ibadah ini ya, tuliskan minimal 5 kebaikan Tuhan. Kalau yakin pasti bisa lebih. Kenapa? Karena kebaikan Tuhan bagi hidup adik-adik sangat banyak. Nah, setelah itu adik-adik bisa foto dan kirimkan ke kakak-kakak sekolah minggu. Adik-adik juga bisa mengirimkan hal-hal apa sih yang adik-adik ingin kakak-kakak sekolah minggu doakan. Nah, gak usah takut-takut karena kakak-kakak sekolah minggu dengan senang hati pasti mendoakan adik-adik. Kak Laura mau cerita pengalaman Kak Laura sendiri tentang kebaikan Tuhan dalam hidup Kak Laura. Nah, suatu waktu Kak Laura juga pernah sekolah nih kayak adik-adik. Kak Laura waktu itu kelas 3 SMP dan sedang mencari SMA. Nah, teman-teman Kak Laura itu sudah mendaftar di SMA swasta. Tapi Kak Laura waktu itu belum mendaftar karena pikiran Kak Laura, aduh sekolah SMA swasta kayaknya agak mahal nih gitu. Sementara kondisi keuangan keluarga Kak Laura juga kurang baik. Sehingga adik-adik
Tapi suatu waktu Kalora pikir, apa aku coba aja ya masuk tes SMA swasta. Nah, SMA swasta ini letaknya di sebelah SMP Kalora waktu itu. Jadi Kalora ikutin tes, dan Kalora waktu itu yakin, pasti Kalora bisa lulus lah. Orang teman-teman Kalora aja bisa, masa Kalora nggak lulus gitu ya. Nah, ternyata ketika pengumuman adik-adik, Kalora kaget bukan main. Kenapa? Karena ternyata Kalora gagal. Wah, Kalora begitu sedih, shock, kaget. Teman Kalora juga nggak percaya, masa sih nggak lulus gitu ya. Dan saking sedihnya hati Kalora pulang di angkot, Kalora nangis adik-adik. Kalora udah nggak peduli sama penumpang yang lain karena Kalora sedih bukan main. Di masa-masa itu Kalora udah hampir putus asa, mau menyerah. Aduh, aku masuk SMA mana nih? Kalau masuk SMA terdekat aja nggak bisa gitu. Akhirnya Kalora merasakan adik-adik, Tuhan menghibur dan memberikan Kalora semangat. Ada satu kesempatan yang Kalora bisa lakukan, yaitu masuk SMA negeri. Nah, caranya gimana? Melalui ujian nasional SMP. Jadi saat itu kalau mau masuk SMA negeri, yang dilihat adalah nilai ujian nasionalnya. Nah, Kalora akhirnya mulai kembali bersemangat dan belajar, berusaha sebaik-baiknya untuk ujian nasional. Kalora menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, apapun yang akan terjadi, apapun hasilnya gitu ya. Dan ketika pengumuman ujian nasional adik-adik, Kalora begitu terkejut lagi. Kenapa? Karena NEM Kalora atau nilai ujian nasional Kalora ternyata cukup bagus. Bahkan adik-adik, Tuhan memberikan kesempatan Kalora masuk ke sebuah SMA negeri favorit di Jakarta. Kalora sampai hari ini yakin itu bukan karena Kalora hebat, tapi itu semua karena pertolongan Tuhan. Tuhan menjadikan pengalaman gagal yang Kalora alami jadi semangat untuk mengejar sesuatu yang ternyata juga lebih baik buat Kalora. Nah, adik-adik pun juga bisa menuliskan kebaikan Tuhan di God's Goodness List. Sehingga suatu hari adik-adik mengalami kesulitan, adik-adik punya semangat dan iman bahwa Tuhan pasti akan menolong adik-adik dan tidak meninggalkan adik-adik. Sekarang kita baca ayat hafalan dari Mazmur 103 ayat 2. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Sekali lagi, Mazmur 103 ayat 2. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Allah yang baik, yang melakukan banyak hal yang baik dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan karena kebaikan demi kebaikan yang kami rasakan. Kiranya kami senantiasa mengingat segala kebaikan Tuhan, bahkan ketika kami sedang mengalami kesedihan dan kesulitan, kami tetap percaya Tuhan tidak meninggalkan kami dan Tuhan pasti menolong kami. Kiranya itu yang menjadi iman kami dan kekuatan kami ya Tuhan, khususnya di masa-masa sulit ini. Engkaulah Tuhan yang pasti menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa minggu depan ya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dadah!